jadi masih belajar nggak sama teacher? Oke, sebenarnya hari ini tuh bidang ini English ya, tapi teacher minta izin untuk rolling sama teacher A. Nanti Englishnya di akhir, teacher yang PKN-nya sekarang. Oke, sebelumnya kita udah kenal kan belum? Udah, bisa dilihat di teacher ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, teacher mau buat kesepakatan sama kalian, boleh? Boleh. Oke, kesepakatan sama kamu kita apa? Angkat tangan ya? Boleh napas. Mati dong. Ya, enggak boleh ngomong saat teacher menjelaskan di depan. Sepakat? Tidak boleh ribut saat pelajaran berlangsung ya. Sepakat? Kita belajar ya, kita sepakat juga sama yang namanya kesepakatan itu hanya ada 12 bulan. Bukan teacher yang buka, tapi ini kesepakatan bersama dan dua kesepakatan kita. Oke? Satu lagi ada yang melambang? Nggak boleh salto. Nggak boleh salto? Ya. Boleh salto kalau pada tempatnya dan waktunya ya. Tapi kalau tiba-tiba salto jangan. Ya. Oke? Ya. Jadi yang pertama saling menghargai aja deh. Kita win-win. Maksudnya santai itu. Kalian santai belajar sama kita. Kita juga santai belajar sama kalian. Tapi santainya yang terarah. Jangan sampai kalian main sendiri teacher menjelaskan kan tak nyambung kita nanti. Bawa jangan sembung bawa golok. Golok. Jangan sembung bawa golok. Sambungannya apa? Nggak nyambung nanti kita kalau misalnya kalian ngomong teacher ngomong. Jadi ada yang mendengarkan, ada yang berbicara. Kalau sama-sama berbicara itu apa? Dia yang bilang berbicara. Oke, berapa jumlah orang di sini? Berapa jumlah peserta didik? 26 orang, tinggal ada yang nggak masuk. Ada berapa orang? Satu. Burungnya. Burungnya beneran? Iya. Iya.
Oke, hari ini kita belajar tema berapa, guys? Subtema berapa? Oke, hari ini kita khusus mau membahas terkait mata pelajaran PPKN ya. Karena biasanya walaupun tematik, tapi setiap hari itu ada mapel-mapel yang berbeda kan. Hari ini mapelnya PPKN kan? Oke, kita masuk ke materi PPKN tema 1 pembelajaran kedua. Sebelum itu, kita mau kasih lihat kalian bisa lihat gambar di depan? Iya. Gambar apa di depan? Apa sayang? Pancasila. Pancasila itu apa sih? Lima dasar negara yang namanya dasar. Itu berarti Pancasila. Apakah kalian sudah Pancasila? Coba satu. Dua sila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Termasuk di sini ada lambang-lambangnya ya, kawan-kawan ya, sayang-sayangku, besti-bestiku. Lambang pertama, Tuhan Yang Maha Esa, namanya apa? Bintang. Terus yang kedua,
Ini ada susah. Ya, sampai saya puas. Anak gatal. Terus nyala. Semangat kali dia Linda. Kita lihat dulu tayangan video tersebut. Ini benar-benar dilihat ya. Sekarang gelombang unjuk rasa anti kudeta terus mengguyur Sulawesi dan Kota Myanmar. Di Kota Mandalay, mahasiswa dan pegawai perbankan memprotes atas tewasnya 38 pengunjuk rasa dan tindakan kudeta militer Myanmar. Mahasiswa pemuda dan student mereka mengalami polisi dan berusaha akan menangkap. Polisi pun bekerja dan hasil protes berakhir dengan damai. Masa terus melancarkan aksi dengan menyerukan penolakan terhadap pemberian pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi oleh militer. Kemarin menjadi hari paling berdarah dalam unjuk rasa menentang kudeta militer di Myanmar sejak protes dilakukan awal Februari lalu. Dan kemarin tercatat ada 38 orang tewas. Utusan khusus PBB untuk Myanmar menyebut dari hasil analisis video, polisi menggunakan peluru tajam saat menembaki pengunjuk rasa. Today was the bloodiest day since the 1st of February. We have today only 30 days to die. More than 50 people died since the coup started, and many are wounded. I saw today very disturbing video clips. One night was a police beating a volunteer medical crew. They were not armed. Another video clip showed a protester was taken away from police and they shot him from where he lived, maybe only 1 meter. He didn't resist to his arrest and it seems that he died on the street. Tak hanya masa demonstran menjadi sasaran aksi kekerasan aparat keamanan Myanmar, seorang jurnalis Associated Press jadi sasaran penangkapan polisi saat menjalankan tugas. Kecaman atas meningkatkan kekerasan di Myanmar juga datang dari regional Asia Tenggara. Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia meminta Myanmar menghormati nilai-nilai demokrasi. Mengkhawatirkan karena meningkatnya jatuhnya korban warga sipil yang kehilangan nyawa dan mengalami luka. Mengkhawatirkan karena masih terus
terjadinya penangkapan terhadap warga sipil. Mengkhawatirkan karena situasi ini dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi, dan mengkhawatirkan karena jika tidak segera diselesaikan dengan baik, maka akan dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan. Hingga hari Kamis kemarin, PBB mencatat ada 54 pengunjuk rasa tewas dan lebih dari 1.700 pendemo ditangkap sejak kudeta militer 1 Februari lalu. Meski aparat keamanan Myanmar bersikap keras, demonstran terus menyuarakan penolakan mereka terhadap kudeta militer. Mereka menuntut militer mengembalikan kekuasaan ke pemerintahan sipil. Oke, sudah dengar videonya dan sudah dilihat ya bagaimana keadaan ini tadi. Dia intinya itu membahas tentang apa? Tangan saya. Intinya membahas tentang apa? Pendemo, terus demo kudeta, terus apa lagi? Apa ya? Jadi, video tadi itu menayangkan tentang bagaimana keadaan di Myanmar yang sedang terjadi adanya kudeta. Tahukah kalian kudeta itu apa? Kudeta itu adalah perebutan kekuasaan secara paksa. Itu namanya kudeta. Jadi di Myanmar itu kronologinya itu kan ada pemerintah sipil nih. Pemerintah sipil itu ditangkap oleh pemerintah militer. Kemudian dengan secara tiba-tiba pemerintah militer itu mengumumkan bahwa pemerintahan itu sudah ada di tangan panglima militernya. Padahal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan secara paksa seperti itu. Tentu kalau mau merubah dari kekuasaan yang si A dengan yang lain itu harus ada prosedurnya kan. Tapi ini terjadi kudeta. Kudeta itu adalah perebutan kekuasaan secara paksa. Kemudian tadi di awal kita sudah melihat lambang dari Pancasila. Tapi sebenarnya kaitan antara video ini sama Pancasila kan itu. Jadi tadi juga di video itu jadi tadi di video itu kan tidak hanya warga Myanmar saja yang terkena dampak dari kasus ini, tapi di Myanmar itu juga banyak warga sipil Indonesia yang berada di sana dan juga terdampak dari adanya demo ini. Nah, teman-temanku, anak-anakku sekalian, besti-bestiku, wahai bro-broku, dengarkan. Jadi tadi kita sudah fokus, kita akan membahas sila 1 dan sila 2. Khususnya kita akan membahas tentang pengamalan dari nilai-nilai Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Sila pertama dan sila kedua. Tadi sudah dihafal ya bunyi Pancasilanya. Pancasila sila 1 bunyinya apa? Satu saya satu. Ketuhanan yang Ini ketuhanan yang maha esa. Dan yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, anak-anak sekalian, sayangku dan bestiku, bro-broku, bahwa penerapan dari sila pertama itu bunyikan ketuhanan yang maha esa. Apa makna dari ketuhanan yang maha esa itu? Satu orang. Angkat tangan kita membacakan sila pertama Pancasila. Mengambil fakta bahwa kita gede suaranya baca. Jadi cepat. Cepat. Ayo. Nanti ibu deh. 3 baru masukkan. Dibaca yang dua. Cepat caranya dibaca. tak kelihatan. Maju. Maju. Angkat. Bisa dari situ. Oke, silakan. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang rela
nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Pancasila. A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Mensyukuri segala yang ada di semesta yang merupakan anugerah Allah. C. Mematuhi kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing serta menghormati dan menjaga hubungan antar pemeluk agama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan teman-temannya. Siapa namanya? Ilham. Terima kasih sudah berbagi tiket. Tadi apa? Kalian sudah mendengarkan teman-teman. Mendengarkan makna dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin dari bahasa yang lain, menurut kalian yang lain selain yang ada di depan, menurut kalian makna dari ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Boleh katakan. Menurut kalian, ketuhanan yang Maha Esa. Apa sayang? Artinya, kira-kira seperti apa sih maksud dari ketuhanan yang Maha Esa itu? Ya, Kita bisa menjalankan ibadah kita sendiri. kita bisa menjalankan ibadah kita dengan keyakinan masing-masing. Oke, terus ada lagi? Oke, sudah. Terus bagaimana sih? Ini kan contoh nih, cuma ada 1, 2, 3, dan 4 contoh dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dari Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan contoh selain yang di sini, bagaimana sih kita mengamalkan nilai dari sila pertama Pancasila dalam hidup sehari-hari, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, di masyarakat, atau di teman bermain, terserah. Contohnya, bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Ayo, bagaimana sayang? Itu kan sudah ada contohnya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya itu adalah salah satu contoh pengalaman nilai Pancasila sila pertama. Selain itu, selainnya itu contohnya apa deh yang pernah kalian lakukan di rumah mungkin, di sekolah mungkin, atau di mana pengamalannya? Bagaimana? Apa sih? Yakin bahwa Tuhan itu ada. Apa lagi? Apa lagi? Selalu menjaga Tuhan. Selalu menjaga ciptaan Tuhan. Terus apa lagi? Ada apa? Contoh pengamalan nilai-nilai Tuhan yang Maha Esa. Berdoa. Sebelum makan. Boleh. Terus? Apa? Yang berdoa dengan ketuhanan yang bersifat religius. Ya, tidak boleh mengganggu teman saat beribadah. Terus? Apa yuk? Apa yuk? Oke, pikirkan dulu. Dirimu. Apa contoh penerapan pertama Pancasila? Satu ya. Yang mulai kepada religius. Udah tadi berdoa sebelum makan, berdoa apa lagi? Doa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum berangkat sekolah, terus Doa sebelum sekolah. Berdoa sebelum mandi. Berdoa sebelum mandi. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, terus Berdoa sebelum mandi. melaksanakan ibadah sesuai dengan Berdoa sebelum- Yanut, terus Berdoa sebelum masuk rumah. apa? Berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Tidak menyakiti Tidak menyakiti ciptaan Tuhan, terus berzikir. berpikir. Apa saya? Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak mengolah teman-teman. Menanam pohon. Ya kenapa pohonnya? Terus sebagai bentuk dari menghargai ciptaan. Kenapa
Semoga orang ini merawat ciptaan Tuhan, terus mensyukuri pemberian Tuhan, terus Berapa saja orang? berdoa sebelum membunuh, Mas. bebas menolak agama yang yakininya, terus Dia sudah mengajar orang berdoa. Saya tahu. Bosan itu kan apa? Membunuh. Berdoa sebelum apa? Tidak mengejek orang lain. Sebelum membunuh saja. Oh tidak boleh dong, itu kan merusak sifatnya. Kan kita doain Jangan jangan katanya, kata dirimu bahaya itu para lelaki. Hai pada Depanku. Hai lelaki, kata kejalannya apa? Banyak kan tidak tahu. Beribadah tuh, ibadah melakukan apa? Ya, apa? Kegiatanmu apa? Iya, sembahyang. Nah, sholat sembahyang gitu. Terus Berdoa. tidak mengejek agama lain. Terus beras lino boleh. Kok menyiram tanaman ketuhanan yang Maha Esa? Ya, merawat tanaman itu maksudnya gimana? Apa maksudnya? Ciptaan Tuhan, merawat, menjaga. Ketemu itu korelasinya. Oke, mereka tadi raya masing-masing. Terus menghargai teman yang sedang beribadah. Wow, berapa ini? 26 orang. 20 benar ya? 25. 20. Kalau ada kesalahan, Sudah 24 contoh yang kalian lakukan luar biasa sekali. Nah, tapi teacher berharap berdasarkan pengalaman kalian masing-masing. Kami contoh-contoh yang sudah kalian lakukan. Sampai pakai masker. Tetap kata saya. Oke. Atau kata teacher ya. Lagi ngomong. Nanti kesempatannya apa? Nah, sudah. Nah, dari 24 yang itu berdasarkan pengalaman kalian masing-masing. Teacher berharap apa yang kalian sudah sebutkan tadi itu tidak hanya bisa
Setelah sila pertama, kita lanjut ke sila berapa? 5. Berapa? 5. Ini apa? Ayo, kerja. Siapa yang mau? Saya. Siapa? Siapa ya? Boy yang ujung. Kita kalau di depan. Nah, ya cakap. Ya, silakan dua memiliki hak dan kewajiban berikut nilai dalam aturan kedua Pancasila. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. B. Mengakui persamaan derajat antar warga negara. Mengembangkan sikap dan rasa saling menyayangi sesama manusia serta melakukan kegiatan kemanusiaan. Oke, thank you. Yang kedua itu berarti Pancasila menentukan makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan warga negara. Apa sih maksudnya sama derajatnya itu? Jadi kan kita setiap orang itu ada yang namanya hak dan kewajiban. Hak kita semua sama. Tapi ingat, jangan hanya mengandalkan hak saya, tapi kita juga melupakan kewajiban kita. Jadi hak itu, nah kaitannya yang kita kedua ini dengan video tadi ada nggak? Apa? Demo itu menurutmu dia demo kenapa? Tidak ada habis, tidak ada? Apa yang terjadi di kegiatan itu? Ayo, ada boleh deh kedua dulu. Ayo, menurut kalian apa kaitan antara sila kedua dengan video yang tadi? Tidak adanya keadilan, jadi semua orang menuntut keadilan itu. Menurut kalian, kenapa orang melakukan demo itu tadi? Bukan tidaknya yang diambil saya, tapi kekuasaannya yang berkuasa. Jadi tiba-tiba yang berkuasa itu jangan dengan saya itu Nah, di saat pendemonstrasian itu terjadi, itu demonya itu ricuh sampai mengakibatkan adanya korban dari warga sipil. Menurut kalian ketika orang demo dengan aparat nih, adakah aturan-aturan yang harus dijaga saat demo? Ada. Bolehkah gas air mata? Diledakan secara brutal? Kenapa itu saudara saya? Jadi menyuarakan itu adalah hak setiap warga negara. Kemudian mendemo itu boleh, cuma demo itu ada aturannya. Kalau demo menjadi seperti yang ada di video ya, itu menimbulkan korban, itu tidak benar ya. Nah, sekarang kita mengenai contoh dari penerapan sila Pancasila kedua apa aja? Yang kalian kita sama-sama menghargai hak semua orang. Itu apa? Yang mengakui kerajaan dari orang bersama apa? Yo, apa yo? Silakan dua. Apa ya? Nah, saling tolong menolong.
Bersikap adil pada setiap orang. Terus berteman dengan setiap tahun. Ada yang masih suka pilih-pilih teman? Orang yang nyambung ke got. Menjaga sopan santun. Tidak menolong jika beda. Tidak menolong Boleh. Perlakuannya secara adil kepada adik-adik. Jadi nggak boleh. Adik, siapapun ya. Adik. Attention please. Perhatikan aja. Kalau ini apa? Selama bola ini masih menjarum di udara, kalian bertepuk tangan sampai bola ini jatuh ke kaki. Oh my god. Terusnya ya, jangan kalian ya. Yang nggak mau kan nanti cepat. Banyak banget yang nggak fokus. Kelebihan Pak Ketua. Kelebihan. Masih fokus. Kenapa? Tadi kok kamu bukan? Sebutkan saya yang mengakui adalah bersama derajat. Orang yang betul yang menjawab jangan menjadi pahlawan bersejarah. Boleh yang belakang. Apa? Minum dulu, saya menghargai aku. Minum dulu, tapi hati ngomong sama saya ya. Minum dulu ya, minum. Ayo, sama-sama satu deh contohnya. Contoh orang yang tidak tahu diri. Dikasih hati. Dah, ayo jadi pun duluan. Boy. Ya. Contoh penerapan tindakan kedua. Ya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Contoh haknya apa? Mendapatkan udara segar. Semua orang juga segar ya. Mendapatkan harapan. Apa? Mendapatkan fasilitas. Saya dari siapa? Orang tua. Dari pacar. Keadilan. Orang menghormati orang yang lebih tua. Ayo keluar kamu dah. Kamu tua banget. Saya membantu orang yang nyemplung ke got. Maksud
Tadi apa diapain? Mau dibantu. Ya, mau dibantu. Maksudnya? Ada dibantu. Bantu kalian. Ya. Sepertinya kalian mau dibantu tangga. Jadi tahu ya apa di sini apa ada di dalam tadi. Ya. Seperangkat tidak kalau BTS. Bapak saya yang beli. Pertanyaan saya udah diganti, tadi jawabannya belum sama ya. Apa kayak tadi coba wajib? Apa wajib? Iya. Wajib? Iya apa? Nah, wajib mengenalkan saya ya. Wahai ibu jangan dong. Sekarang kita bagi kelompok. Ada suara-suara terkuat ini masih ribet aja. Ya, Diva. Dah. Kau jangan saya Orang saya pintar. masih tahu. Bicara ada orang. Ya kan?
2, 3, 4. 4. Gila. 14 ada buat dong. Siapa lagi ya? 3. Berapa?
Coba pencet. Jangan sering. Anu aja buka. Udah, ayo. Berdrama dulu denganmu. Ada kamar yang akan terlihat di layar. Terus teman kalian yang pasti akan memilih kotak mana yang nanti kotak mana yang akan dibuka. Nanti di sini ada kotak. Terus teman kalian yang akan memilih kotak mana yang akan dibuka. Kotak tersebut ada tulisannya soal. Tapi saat ini dijawab oleh kelompoknya bukan hanya satu orang. Kelompok satu. Kelompok satu tidak kotak aja. Ini punya saya. Tiga. Ini punya saya. Nomor 3 yang tereliminasi ya. Sekarang boleh duduk ke tempat masing-masing. Nanti teacher akan membuka. Solusi nomor 4. Ya, duduk kan. Duduk lagi. Yang penting kalian sudah tahu kalau kalian memilih soal nomor. Pilih semuanya. Nanti jadi sekarang tugasnya adalah memperhatikan kecepatan para teacher dalam membuka dan mengajak kotak berapa yang akan membuka. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah kursornya. Teacher akan mengajak berapa dan kelompok yang terbuat soalnya ada dua. Dua nih. Kita mulai 1, 3 nih. Oke. Apa sih? Nggak ada deh. Kita yang mana?
Berita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Asik. Yo. Pancasila sila 1 dan sila 2 tadi sudah disebutkan. Contoh-contohnya kalian sendiri yang menyebutkan saling menghargai, saling menghormati, kesepakatan sudah dibuat di awal. Kalau tidak ngomong kalian Diam. sampai tidak kemudian. Jadi hari ini kalian juga sudah mempelajarinya, sudah menentukan sendiri, sudah menyimpulkan sendiri materinya. Ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita. Ini bisa aja, bentar harus ya. Satu aja tidak sabar makan, ternyata ya. Terima kasih atas perhatiannya. Anak-anakku sekalian, sayang-sayangku, jadi-jadiku, bro-broku, kita minta maaf dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Menyenangkan tidak? Ya. Pembelajaran ketiga kami lakukan sangat seru ya. Terima kasih.